Pemirsa, pemerintah akhirnya telah mengumumkan kenaikan harga BBM. Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung kenaikan harga BBM di Istana, didampingi oleh Menteri Keuangan, Menteri ISDM, dan Menteri Sosial. Jokowi menyatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi. Namun, menurut Presiden, sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati oleh masyarakat yang mampu atau tidak tepat sasaran. Kita simak pernyataan lengkap ya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Ya, jadi semuanya sudah jelas ya, pertanyaan-pertanyaan publik kenapa kemudian dinaikkan, bagaimana juga dengan bantuan subsidi segala macam sudah jelas dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo. Oke, dan harapannya masyarakat bisa menyimak itu dan memahami ya kondisi tersebut begitu. Kalau gitu kita coba langsung saja tanyakan, kita akan ajak Anda bertanya kepada sejumlah masyarakat, tapi bukan kita, sudah ada rekan kami, ada Tiara Harahap di kawasan Bundaran HI Jakarta. Betul, kita akan coba Tiara, bagaimana respon warga Jakarta terkait dengan kenaikan harga BBM ini? Ayah dan juga Rifadil, selamat pagi. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah warga begitu ya, tentunya respon mengenai kenaikan harga BBM yang kemarin sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 14.30, tepatnya di hari Sabtu begitu ya, tanggal 3 September ini beragam sekali. Ada yang kemudian ini mendukung pemerintah, menyerahkan kepada pemerintah karena memang mereka yang kemudian ini tahu begitu ya kondisi yang sebenarnya begitu. Kemudian ada juga yang kemudian ini meminta pertimbangan lagi karena mengingat Indonesia pasca pandemi ini masih belum terlalu pulih begitu ya ekonominya. Nah, sekedar mengingatkan kembali ini kalau mungkin
ada pemirsa di rumah juga yang belum mengetahui harga bahan bakar minyak yang sebenarnya naik ini berapa. Kalau misalnya Pertalite kita ketahui di harga 7.510, ini kemudian ini menjadi 10.000. Kalau solar biasanya yang 5.150 ini menjadi 8.700. Kemudian juga kalau Pertamax ini kemudian dari yang 2.500 menjadi 14.500. Kenaikannya kurang lebih 2.000 sampai 3.000 begitu ya, Ayah dan juga Rivi. Nah, seperti yang tadi Anda tanyakan, seperti apa sebenarnya respon dari masyarakat? Saya kebetulan lagi ada di Car Free Day ini di Bundaran HI. Seperti yang Anda saksikan, banyak sekali masyarakat di sini. Saya akan mengajak salah satu untuk berbincang mengenai hal ini. Mbak, selamat pagi. Dengan Mbak siapa? Pagi, Esti. Oke. Mbak Esti tahu ya, kemarin dari Presiden sendiri sudah mengumumkan harga BBM-nya berubah? Iya, sudah tahu. Nah, tanggapannya seperti apa sih Mbak Esti? Apa menurut Mbak Esti ini langkah pemerintah yang kali ini sudah tepat apa belum? Ya, pasti pemerintah sudah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, dan ini pasti sebelumnya sudah dipertimbangkan sebagai langkah terakhir yang kalau sudah tidak ada jalan keluar lainnya, baru ini diputuskan. Dan ya semuanya pasti sudah tahu, termasuk pemerintah juga, bahwa ini akan amat sangat memberatkan masyarakat. Ya mungkin ini sesuatu yang berat ya, yang dilema sekali. Oke. Tapi Mbak Esti, dengan adanya perubahan harga bahan bakar minyak, ini kan tentunya pasti akan mempengaruhi harga lainnya juga ya. Cara Mbak Esti menyikapi perubahan ini seperti apa sih Mbak? Ya mungkin kita sebagai masyarakat mungkin lebih berhemat saja ya, jadi memilih pengeluaran-pengeluaran yang memang diperlukan, yang esensial, dan mengurangi hal-hal yang tidak perlu, mungkin seperti itu. Oke, boleh diinformasikan mungkin Mbak sebelumnya menggunakan BBM apa? Jenis apa? Saya Pertamax. Oke, Pertamax. Ya. Oke, makasih banyak Mbak Esti ya. Silakan dilanjutkan lagi kegiatannya. Kalau tadi saya sudah mewawancarai Mbak Esti, perempuan gitu ya. Saya mau cari sekarang narasumber saya laki-laki nih, Ayah dan juga Rivi. Halo Mas, selamat pagi. Bisa minta waktunya? Dari Mas siapa? Pak Bambang, Mbak. Oke. Pak Bambang, ini kan kemarin udah ada perubahan yang kemudian diumumkan di pukul 2:30 sore gitu ya. Komentarnya seperti apa sih Pak Bambang? Ya, kalau saya sebagai masyarakat sih berpandangan tentunya pemerintah sudah memikirkan hal ini. Cuman naiknya BBM di saat-saat seperti ini setelah lepas masa pandemi, tentunya kan masyarakat pasti akan berpikir bahwa ini merupakan suatu kebijakan yang kurang baik. Dan ini pasti akan mempengaruhi segala sektor, terutama harga sembako. Masyarakat kecil yang pasti akan merasakan itu, Mbak. Pak Bambang, ini menyikapinya sendiri seperti apa? Karena kalau saya menangkap dari tanggapannya tadi memang kurang mendukung begitu ya, artinya ya dengan adanya kenaikan harga BBM, apalagi sekarang kan kondisinya masih belum pulih begitu ya pasca pandemi. Menyikapinya seperti apa, Pak? Ya, kalau saya menyikapinya, pemerintah saat ini saya rasa kurang tepat untuk menaikkan BBM ya. Karena kita lihat di masa-masa sebelumnya, itu BBM dinaikkan tidak seberapa, tapi protesnya luar biasa. Kemarin zaman pemerintahan sebelumnya, itu penuh air mata dan dramatis loh untuk protes ke pemerintahan tentang kenaikan BBM. Tapi sekarang ketika BBM naik kok semua pada diam, kemana mereka? Jadi itu yang jadi pertanyaan dari masyarakat, Mbak. Oke. Suara masyarakat itu sendiri ya Pak Bambang ya, berarti yang kemudian ini membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik seperti itu ya. Terima kasih banyak tanggapannya yang sudah diberikan kepada kami. Pak Bambang, silakan dilanjut lagi aktivitasnya. Itu tadi kurang lebih 2 narasumber saya yang saya wawancarai di sini, Rivi dan juga Ayah. Memang sebagian dari mereka ini meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang begitu ya kenaikan yang cukup signifikan ini, yang tentunya juga mempengaruhi sebagian besar bahan pokok pangan begitu ya, yang kemudian ini juga dilihat-lihat saat ini masih belum kondusif atau juga masih belum pulih begitu kondisinya pasca pandemi COVID-19. Nah, tentunya kita kemarin juga mengingat bahwa Presiden sendiri menyebutkan bahwa ini merupakan langkah terakhir dengan adanya kenaikan minyak dunia yang kemudian ini juga mempengaruhi Indonesia. Sementara demikian begitu, Rivi dan juga Ayah, kami kembalikan ke Anda di studio. Ya, terima kasih Tiara Harahap melaporkan langsung dari Bundaran HI ya. Ditampung tentunya, dicatat juga menjadi pertimbangan tentunya suara-suara masyarakat ini oleh pemerintah kita ya, walaupun sudah ditetapkan. Tadi Tiara sama Maria nih sudah merepresentasikan suara emak-emak ya kan. Multiplayer efeknya yang dikhawatirkan ya kan. Harga-harga komoditas khawatirnya. Tapi tentu juga berpikir juga mempertimbangkan sampai kapan nih pemerintah harus menanggung subsidi yang begitu besar itu tadi. Ya.